Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam untuk semuanya. Hari ini atau di video ini kita akan meneruskan kembali materi relasi antar kelas. Untuk video-video sebelumnya itu sudah kita bahas tentang asosiasi, agregasi. Nah, untuk yang video kali ini kita akan membahas tentang satu lagi, itu adalah komposisi. Nah, di sini komposisi adalah bentuk khusus dari agregasi, di mana kelas yang menjadi part atau bagian, gitu ya. Masih ingat kan agregasi ya? Agregasi itu adalah hubungan ada satu kelas yang menjadi bagian dari kelas satunya lagi, gitu ya. Nah, di sini untuk yang komposisi, itu adalah kelas yang menjadi part atau yang menjadi bagiannya, baru dapat diciptakan setelah kelas yang menjadi whole itu dibuat. Dan ketika kelas yang menjadi whole dimusnahkan, maka kelas yang menjadi part akan ikut musnah, gitu ya. Jadi saling bergantung, saling eh, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, gitu ya, antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini simbolnya itu kita gunakan black diamond, mirip-mirip sama yang agregasi ya. Kalau agregasi kan hollow diamond, kalau yang komposisi kita menggunakan black diamond. Kemudian ada anak panah seperti ini, itu merupakan pernyataan navigable juga. Contoh diagramnya seperti ini. Misalkan kita ada contohnya itu hubungan antara laptop dengan komponennya. Contohnya di sini komponennya ada dua, yaitu CPU dan juga VGA. Kalian tahu kan CPU dan VGA itu apa? Nah, CPU dan VGA ini merupakan bagian dari laptop, betul. Ya, CPU ini dan VGA ini adalah bagian dari laptop. Ketika objek laptop itu dimusnahkan, maka CPU dan VGA pun akan ikut musnah. Itu adalah ciri khas dari komposisi. Seperti ini simbolnya ya. Ini adalah relasi komposisi navigable dan juga di sini ada relasi komposisi yang navigable. Nah, contoh kasusnya, buatlah sebuah hubungan komposisi antara laptop dengan komponennya, masih sama yang tadi ya. CPU dan VGA merupakan bagian dari laptop yang tidak terpisahkan. Artinya, CPU dan VGA itu sangat bergantung pada laptop. Contoh, misalkan kita bikin objeknya kayak gini gitu ya, ada dua. Misalkan objek yang satu, laptop yang satu gitu ya, adalah laptop Asus ROG Strix 18, dia punya CPU Intel Core 9, Intel Ultra 9, kemudian VGA-nya adalah RTX 5090 dengan kapasitas 24 GB. Kemudian untuk objek yang satu lagi, misalkan kita pakai laptop Acer Helios 18 yang punya CPU Intel Core i9 dan juga VGA RTX 4090 16 GB gitu ya kapasitasnya. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita buat kelas laptopnya dulu, kemudian kita buat kelas CPU dan kelas VGA gitu ya. Nah, di sini kita lihat masih sama dengan yang agregasi di video sebelumnya ya. Ada kelas bentukan yang menjadi atribut. Ya, di sini CPU ini dapat dari CPU yang ini, kelas CPU, dan di sini ada kelas bentukan VGA dapat dari kelas VGA gitu ya. Tipe data pada atribut CPU adalah kelas bentukan CPU dan atribut VGA adalah kelas bentukan VGA. Ini masih sama kayak agregasi. Kemudian bagaimana cara codingnya? Codingnya itu ini masih sama ya untuk CPU dan VGA. Jadi kita biasakan dulu bikin kelas yang part of-nya dulu, yang kelas bagiannya dulu. Itu adalah CPU dan VGA. Jangan dulu bikin laptopnya, tapi bikin CPU-nya dulu dan juga bikin VGA-nya dulu. Setelah itu baru kita bikin kelas laptopnya. Nah, di sini ya, bisa dilihat ya, ada kelas bentukan yang menjadi atribut, yaitu adalah CPU dan juga VGA. Kemudian untuk menambahkan CPU dan VGA itu ke laptop, kita bisa gunakan metode add
komponen, yang ini ya, add komponen. Dan di bagian bawah sini untuk display datanya, itu tandanya berarti kelas laptop ini punya atau bersifat navigable terhadap kelas CPU dan kelas VGA ya, yang ini ya. Tanda navigable-nya itu yang ini, gitu. Karena kelas laptop dapat mengakses atau menampilkan data CPU dan VGA, artinya relasi ini bersifat navigable. Nah, disinilah yang membedakan antara agregasi dan komposisi. Bisa dilihat di sini ya, kita punya objek satu, objek laptop satu, yaitu L1, yang mana L1 itu dia misalkan kita add komponen gitu ya, kita menambahkan komponen CPU dan VGA, tapi gitu ya, bisa dilihat sini ya, tapi CPU dan VGA-nya tidak punya referensi objek. Oke? Ini ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah nyobain, tapi mungkin belum tahu kenapa bisa kayak gini gitu ya. Nah, di sini beda dengan agregasi. Kalau agregasi itu dia punya referensi objek, tapi kalau komposisi dia tidak memiliki referensi objek. Di sini katakannya, laptop memiliki referensi objek, yaitu L1 dan L2, sedangkan CPU dan VGA tidak memiliki referensi objek. Yang mana sih referensi objek? Yang ini ya, yang nama objeknya itu loh, L1 sama L2. Sedangkan untuk CPU sama VGA, dia tidak punya referensi objek. Misalkan ada C1, V1, kayak gitu. Nah, itu nggak ada gitu. Makanya ini tandanya adalah relasi komposisi gitu ya. Di sini juga sama, add komponen untuk yang referensi objek L2, di sini langsung new CPU dan new VGA gitu ya. CPU sama VGA betul, kedua-duanya itu dibuatkan objek. Objeknya adalah tentang Intel Core i9 dan juga RTX 4090 kapasitas 16 misalkan. Itu objeknya. Tapi nama objeknya atau referensi objeknya mereka tidak punya. Tidak ada yang C1, V1 kayak gitu, nggak ada. C2, V2 kayak gitu. Itu tidak ada. Ketika objek laptop L1 dan L2 dimusnahkan, maka data CPU dan VGA akan ikut musnah. Artinya ada ketergantungan penuh dari kelas CPU dan VGA ke kelas laptop, gitu ya. Jadi ketika L1-nya dihapus, CPU yang ini, yang Intel Ultra 9 sama VGA yang RTX 5090-nya dia akan ikut musnah, gitu ya. Karena CPU dan VGA itu memiliki ketergantungan penuh terhadap si laptop, kayak gitu. Berbeda dengan agregasi, ini ya kita bandingin lagi sama yang agregasi. Nah, kalau agregasi itu jurusannya punya referensi objek, yaitu J, mahasiswanya juga punya referensi objek, yaitu M1 dan M2. Tapi kalau komposisi itu tidak memiliki referensi objek. Nah, kayak gini ya. Tidak punya referensi objek. Kemudian di sini ada perbedaan antara asosiasi, agregasi, dan komposisi. Pertama, asosiasi, agregasi, dan komposisi merupakan hubungan antar kelas yang dibedakan dari level ketergantungannya satu sama lain. Kalau asosiasi itu mengirimkan referensi atribut objeknya ke objek lain, kalau agregasi mengirimkan referensi objeknya, kalau asosiasi atributnya ya, atributnya dari objek, kalau agregasi itu referensi objeknya atau nama objeknya gitu ya, ke objek lain. Kalau komposisi itu mengirimkan objek tanpa referensi objek. Jadi dibuatkan objek tetap, tapi tanpa referensi objek. Nah, ini adalah beberapa contoh dari codingannya ya. Bisa kalian lihat di sini. Kalau yang asosiasi, yang kiri atas, itu
kita punya 2 referensi objek ya, yang pertama untuk objek dosen, yang kedua untuk objek mahasiswa. Nah, yang dibedakan eee, menjadi ciri khas asosiasi adalah mengirimkan atributnya. Di sini ada m1.getNama. Jadi ada, atribut nama dari mahasiswa yang dikirimkan ke dosen gitu ya. Di sini tulisannya pada main atribut dari objek mahasiswa yaitu nama dikirimkan ke objek dosen. Nah, sekarang untuk yang agregasi di sebelah kanan atas, yang dikirimkannya itu adalah satu objek penuh. Kalau asosiasi tadi kan cuma satu atributnya aja ya, atribut dari objek. Kalau agregasi itu objeknya, gitu ya, objek mahasiswanya yang dikirimkan ke objek dosen. Contoh kayak gitu. Beda ya antara asosiasi dan agregasi. Nah, sedangkan untuk yang komposisi di sini di bawah kiri sama kanan ya. Kalau yang di bawah kiri itu kita membuatkan objek tapi tanpa referensi objeknya gitu ya. Bedanya itu. Nah, kayak gini. Dia dibuatkan objek mahasiswa dengan nama Goku dengan mahasiswa namanya Vegeta, tapi antara si mahasiswa Goku dan mahasiswa Vegeta ini dia kedua-duanya tidak dibuatkan referensi objek. Dia tidak punya M1, tidak punya M2 gitu ya, tapi langsung seperti ini. Atau bisa juga gitu ya, terdapat pembuatan objek mahasiswa pada metode yang ada di dalam kelas dosen. Misalkan di sini ada kelas dosen dan di dalamnya ada metode yang membuat objek mahasiswa gitu. Contohnya kayak gini. Ada pembuatan objek dari kelas mahasiswa yang dicantumkan di dalam kelas dosen. Kayak gitu. Jadi bedanya antara asosiasi, agregasi, dan komposisi. Kalau asosiasi itu yang dikirimkannya adalah atributnya gitu ya. Atributnya dikirimkan ke objek lain. Kalau agregasi itu objeknya dikirimkan ke objek lain. Kalau komposisi objeknya dikirimkan ke objek lain tanpa menggunakan referensi objek. Itu bedanya antara asosiasi, agregasi, dan komposisi. Mungkin sampai situ untuk video komposisinya. Untuk video asosiasi dan agregasi bisa kalian cek lagi ke video-video sebelumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.